Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Bulan pada materi pembulatan penaksiran untuk anak kelas 4 semester 1. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Bulan mau tanya kepada anak-anak kelas 4 yang hebat ini, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus yang tidak diinginkan. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu Bulan sampaikan pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai pembulatan dan penaksiran. Bu Bulan, pembulatan dan penaksiran itu apa sih? Oke, setelah ini Ibu akan jelaskan dan kalian jangan lupa untuk menyimak ya. Nah, anak-anak, ketika seseorang akan membeli dalam jumlah banyak seperti membeli batu bata, genting, dan semua barang yang dibeli dalam kuantitas banyak, maka cara taksir dan pembulatan akan mempermudah menyiapkan anggaran. Begitu juga ketika orang hendak membangun rumah. Dalam menentukan persiapan, maka taksiran digunakan untuk menyiapkan dana. Seperti taksiran anggaran biaya tukang, anggaran membeli material, dan sebagainya. Dari contoh di atas, menjadi bukti bahwa materi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada dari itu, simak penjelasan Ibu Bulan ya. Pembulatan, apa sih itu pembulatan? Nah, pada dasarnya pembulatan adalah membulatkan bilangan pecahan menjadi bilangan bulat dengan tujuan memudahkan dalam perhitungan. Dalam melakukan pembulatan, yang perlu diperhatikan adalah nilai tempat bilangan tersebut. Adapun pembulatan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan yang keempat ialah ribuan terdekat. Yang pertama, pembulatan kesatuan terdekat. Pembulatan satuan terdekat merupakan pembulatan pecahan desimal. Bilangan pembatasnya adalah 0,5. Jika setelah koma angkanya lebih dari 5, maka dijadikan satuan. Jika setelah koma angkanya di bawah 5, maka dihilangkan. Langsung saja ke contoh soal penyelesaian pembulatan satuan. 3,6 dibulatkan menjadi 4. Kemudian yang kedua 15,4 dibulatkan menjadi 15. Nah, mengapa jadi 15? Karena bilangan pembatasnya itu setelah koma angkanya di bawah 5. Maka 0,4 dihilangkan dan 15,4 berubah menjadi 15. Kemudian yang kedua pembulatan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat yang harus kalian perhatikan dalam membulatkan bilangan ke puluhan terdekat yaitu angka satuannya. Nah, anak-anak, yang pertama, apabila angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi bilangan 0. Dan apabila angka satuannya 5 atau lebih, maka angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi bilangan 10. Langsung saja ke contoh soal. Simaklah contoh-contoh berikut agar kalian dapat memahami pembulatan ke puluhan terdekat. 47 dibulatkan menjadi 50. Karena angka satuannya lebih dari 5 ya. Nah, Bu Bulan, yang mana sih angka satuannya? Coba diperhatikan pada soal yang pertama, 47. 4-nya itu puluhan dan 7-nya itu satuan. Nah, karena satuannya itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi 50. Nah, berbeda dengan soal yang kedua. Coba perhatikan soal yang kedua, 32 dibulatkan menjadi 30. Nah, Bu Guru, kenapa bisa 30? Perlu diperhatikan anak-anak, 32, 30-nya itu puluhan dan 2-nya itu satuan. Nah, angka 2 tersebut satuan. Nah, satuan tersebut kan di bawah angka 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 30. Oke, kita lanjut pada pembulatan ke ratusan terdekat. Yang harus kalian perhatikan dalam membulatkan bilangan ke ratusan terdekat yaitu angka puluhannya. Nah, yang pertama, apabila angka puluhannya kurang dari 50 maka dihilangkan.
Kemudian apabila angka puluhannya 50 atau lebih, maka angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi bilangan 100. Langsung ke contoh soal terkait pembulatan ke ratusan terdekat. Ayo simak contoh-contoh berikut agar kalian dapat memahami. 470 dibulatkan menjadi 500. Nah, angka 470 tersebut dibulatkan ke atas. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena 70 itu merupakan puluhan dan angka 70 itu di atas 50, maka anak-anak dibulatkan ke atas sehingga menjadi 500. Nah, coba perhatikan soal yang ketiga. 240 dibulatkan menjadi 200. Nah, Bu Guru, kenapa dibulatkan menjadi 200? Kenapa dibulatkan ke bawah? Mengapa tidak ke atas? Ya, perlu diperhatikan 240, satuannya adalah 40. Angka 40 tersebut di bawah 50 sehingga 240 dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 200. Setelah Ibu Bulan membahas terkait pembulatan, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait penaksiran. Perlu diketahui anak-anak, penaksiran dan pembulatan itu saling berhubungan ya. Mengapa saling berhubungan? Karena taksiran itu menggunakan konsep pembulatan. Perlu diketahui taksiran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama taksiran rendah, yang kedua taksiran tertinggi, kemudian taksiran terbaik atau terdekat. Jadi anak-anak ada berapa taksiran? Ada 3 bagian jenis taksiran. Contoh soal taksiran puluhan. Ayo taksirkan ke puluhan terdekat 64 ditambah 86. Nah, untuk yang pertama kita cari taksiran terendah. Taksiran terendah dari angka 64 yaitu 60. Sedangkan angka 86 taksiran terendahnya 80. Jadi 60 ditambah 80 sama dengan 140. Oke, kemudian selanjutnya taksiran tertinggi. Taksiran tertinggi dari 64 yaitu 70 dan taksiran tertinggi dari 86 yaitu 90. Jadi 70 ditambah 90 sama dengan 160. Kemudian yang terakhir, taksiran terdekat atau terbaik dari 64 dan 86. Nah, taksiran terdekat dari 64 yaitu 60 dan taksiran terdekat dari 86 itu 90. Jadi 60 ditambah 90 sama dengan 150. Oke, selanjutnya pada taksiran ratusan. Nah, perhatikan soal di bawah ini. Taksirkan ke ratusan terdekat. 456 dikurang 231. Taksiran terendah dari 456 yaitu 400. Taksiran terendah dari 231 yaitu 200. Sehingga taksiran terendah didapatkan hasilnya 200. Kemudian taksiran tertinggi dari 456 yaitu 500 dan taksiran tertinggi dari 231 yaitu 300 sehingga didapatkan hasilnya 200. Kemudian yang terakhir ialah taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik atau terdekat dari angka 456 yaitu 500 dan taksiran terbaik dari 231 yaitu 200 sehingga didapatkan hasilnya 300. Kemudian lanjut pada taksiran ribuan. Perhatikan soal tersebut. 8.615 dikurangi 1.250 sama dengan kita cari taksiran terendah, terdekat, dan tertinggi. Nah, pada taksiran terendah 8.615 kita taksirkan menjadi 8.000. Sedangkan 1.250 kita taksirkan rendah menjadi 1.000. Sehingga didapatkan hasilnya 7.000. Nah, itu taksiran terendah. Kemudian mari kita cari terkait taksiran terdekat atau taksiran terbaik. Jadi untuk taksiran terdekat dari 8.615 didapatkan hasilnya 9.000. Kemudian taksiran terdekat dari 1.250 didapatkan hasilnya 1.000. Jadi
9.000 dikurangi 1.000 didapatkan 8.000. Kemudian yang terakhir, taksiran tertinggi. Taksiran tertinggi dari 8.615 yaitu 9.000. Dan taksiran tertinggi dari 1.250 yaitu 2.000. Sehingga didapatkan hasilnya 9.000 dikurangi 2.000 yaitu 7.000. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu Guru. Semoga kalian dapat memahaminya dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.